Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel. It's me Ardi Didi. Pada video kali ini aku akan membahas mengenai Q&A seputar UMPTKIN. Untuk kalian yang udah bertanya dan nge-DM aku via Instagram, di sini akan kita bahas lebih lanjut lagi mengenai Q&A yang kalian pertanyakan. Nah, untuk kalian yang penasaran kira-kira apa aja sih yang kalian pertanyakan atau apa aja sih yang akan kita bahas pada video kali ini, tonton video ini hingga selesai. Untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa di klik tombol subscribe dan aktifkan bel notifikasinya. Dan untuk kalian semua jangan lupa di like, comment, dan di share ke sosial media yang kalian punya. Oke guys, keep on watching and enjoy. Jadi pada video kali ini aku akan ngebahas mengenai Q&A atau pertanyaan yang udah kalian tanyakan melalui DM Instagram dan WA kepada aku. Di sini akan kita bahas beberapa pertanyaan tersebut biar kalian semua paham mengenai UMPTKIN. Dan sebelumnya aku juga udah ngebahas mengenai apa itu UMPTKIN di channel ini dan juga tips lulus UMPTKIN secara general di channel ini. Nanti akan aku cantumin linknya di description box atau di layar akhir video ini. Jadi teman-teman semuanya, waktu kita mulai pertanyaannya yang dari sudah chat aku di WA. Biasanya tuh kalian chat di Instagram gue, kalian minta soalnya dong, aku akan kirim soalnya. Pasti aku kirim soalnya yang aku punya, yaitu soal 2018 dan 2019. Kalian bisa DM aja di Instagram @ardian18_. Ya, karena ini kan sharing semuanya, atau kalian bisa share juga ke teman-teman kalian semuanya biar istilahnya lebih banyak yang tahu mengenai UMPTKIN ini. Seperti itu. Jadi kalian kalau mau minta soalnya, yang udah DM pasti aku kirim. Udah aku kirim rata-rata, udah aku kirim semua soalnya. Yang aku punya yaitu soal 2018 dan 2019 kategori IPS atau Soskum. Seperti itu. Jadi di sini aku mau menjelaskan, ada juga yang tanyakan, "Kak, tipe soal UMPTKIN itu gimana?" Tipe soal UMPTKIN itu setiap nanti lembar ujian yang diberi itu kita biasanya beda-beda paketnya sama teman kita sebelah-sebelahan ini. Tidak ada yang sama nomor ujiannya. Misal nih, kayak kemarin tuh aku dapat nomor 1905 kalau nggak salah. Nanti samping aku tuh bisa 1901, 1902, 1903 seperti itu. Dan yang aku lihat juga pada saat di dalam ruangan itu, dia mungkin hanya bedanya itu 55 paket kayak pun gitu. Tapi ya tetap ada juga yang sama, karena aku pernah juga nggak sengaja aku lihat teman aku yang sebelah itu soalnya itu sama kayak punya aku, seperti itu. Jadi kalau kalian pun bisa dapat lebih banyak referensi itu lebih bagus soal-soal UMPTKIN, karena dia itu nggak jauh berbeda dari tahun 2018 ke 2019 kemarin pun nggak jauh berbeda. Aku belajar hanya soal tahun 2018 H-3 sebelum UMPTKIN. Aku benar-benar fokus untuk belajar soal-soal ujiannya itu, soal ujian tahun 2018. Dan alhasil di ujian 2019 kemarin, alhamdulillah soalnya itu nggak jauh berbeda, jadi aku bisa kayak lebih jawabnya itu bisa lebih santai dan insya Allah bisa lebih fokus gitu, karena masih satu cakupan, dia masih saling berkaitan. Seperti itu teman-teman. Dan pertanyaan yang kedua, ada nggak sih Kak pengaruhnya jika kita cepat atau lambat dalam mendaftar UMPTKIN? Tidak sama sekali, tapi ini kan corona ya, nggak tahu apakah dia ada ujian umum gitu atau hanya dibatasi kuota-kuota gitu kan, kita belum tahu. Nanti kita akan sama-sama pantau di website UMPTKIN-nya. Aku akan cerita di zamanku dulu di tahun 2019 kemarin, tidak ada, aku tuh daftar di hari terakhir di mana pendaftaran UMPTKIN. Sebelumnya aku nggak ada niat daftar UMPTKIN, tapi karena teman aku ada yang ingetin bahwa UMPTKIN masih dibuka, jadi aku daftar di hari terakhir itu. Kalau nggak salah kemarin tuh dia harusnya di akhir Februari, cuman diperpanjang sampai awal Maret. Jadi aku daftar di hari terakhir UMPTKIN. Dan kenapa? Dia memang nggak ada pengaruh. Kalau kalian ingin komputer based test atau ujian komputer nggak tertulis modelnya, kalian harus daftar di awal, karena biasanya ujian komputer tuh pakai kuota, sedangkan paper based test atau ujian tulisnya dia itu nggak pakai kuota. Jadi ini nggak ada ngaruhnya sama kita daftar atau cepatnya. Kalau memang lulus, kalau memang kalian well prepare, pasti bakalan lulus, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya mengenai soal bahasa Arab.
Jadi teman-teman semuanya, aku juga dari sekolah umum yang sama sekali nggak ngerti bahasa Arab. Kalaupun ngerti cuman ahlan wasalat, kaifa haluka gitu-gitu kan. Tapi soal bahasa Arab di UMPTKN ini adalah bahasa Arab gundul yang sama sekali nggak ada kholakhonya. Jadi kita nggak tahu itu bacanya apa, hanya kita menerka-nerka. Jadi tips dari aku, kalau kalian nemu soal bahasa Arab, kalian usahakan untuk jawabnya sejenis aja. Kayak aku kemarin kalau nggak salah tabenta aku jawab ya. Jadi itu ada 10 soal aku jawab full A. Seperti itu. Jadi kan logikanya nggak mungkin dong dari 10 soal ini A-nya nggak ada yang benar, 1 atau 2 atau 3. 3 soal aja benar udah lumayan. Kalaupun bejo bisa 5. Soalnya dia cuma pilihannya A, B, C sampai D seperti itu. Kalau nyangkut 4 soal aja berarti udah 4% kita benar dari soal bahasa Arab yang 10. Udah lumayan bisa menambah poin seperti itu. Terus yang selanjutnya pertanyaannya mengenai tes TKD sama soal IPS-nya dicampur nggak kak? Berbeda. Dia kalau TKD itu dia kayak kemarin yang udah aku jelasin di apa sih tes UMPTKN itu, kalian bisa lihat di sana bisa lebih rinci lagi. Dia nggak digabung soal TKD sama IPS. IPS itu soalnya sendiri waktu aku di tahun 2019 kemarin. Jadi soal IPS itu kalau nggak salah hanya 30 soal, dan itu benar-benar IPS yang menyangkut sejarah, sosiologi, geografi, sama ekonomi sedikit banget ekonominya. Jadi dia pun sejarah, ekonomi, sosiologi, dan geografinya itu masih kayak umum aja gitu. Apalagi aku yang lintas jurusan dari IPA ke IPS, alhamdulillah masih bisa dinalar-nalar. Atau kalau kalian benar-benar prepare, mungkin kalian akan menjawabnya dengan tersenyum, karena itu benar-benar soal yang masih istilahnya ringan teman-teman semua. Tapi nggak tahu tahun ini, jangan kalian terlalu terlena karena kalian udah lihat soalnya nanti kayak soalnya kayak gini kok jadi gampang aja. Jangan sampai seperti itu. Kalian benar-benar harus bisa persiapan dengan matang. Aku juga sebelum aku belajar fokus 3 hari, aku udah bimbel di Zenius Education selama aku boleh pakai 3 bulan. Cuman yang aku pakai itu baru sebulan karena kemarin aku sempat kerja juga, jadi aku nggak belajar dari Zenius itu secara full 3 bulan, hanya 1 bulan. 2 bulannya aku anggurin kosong. Jadi pas saat aku daftar UMPTKN kemarin dan tes di Pekanbaru, jadi H-3 itu aku udah cuti kerja dan aku benar-benar fokus untuk menghatamkan soal-soal UMPTKN aku di tahun 2018. Dan alhamdulillah kemarin tuh aku bisa jawab 50% dari soal UMPTKN, dan selebihnya ya main feeling sama nembak seperti itu. Dan alhamdulillah lulus juga. Jadi pertanyaan selanjutnya, berapa sesi? Dia 2 sesi biasanya, tergantung juga sih kalian itu ambilnya IPC atau IPS atau IPA. Kalau IPS dan IPA biasanya itu hanya 2 sesi ujiannya. Pertama kalau nggak salah TKD, pertama itu kemarin tuh dari yang IPS atau IPA dulu, baru yang kedua TKD. Kalau kalian campuran yang ketiganya mungkin nanti ada campuran. Dia 3 kali sesi kalau yang IPC, ujian campuran, ada IPA dan IPS terus TKD. Sedangkan kalau kalian ambil IPA atau IPS, dia cuma TKD sama pilihan kalian itu aja, IPS atau IPA seperti itu. Terus jeda waktunya ada nggak? Of course jeda waktunya itu ada. Jeda waktunya itu kalau nggak salah setengah jam gitu untuk istirahat. Malah kemarin tuh kalau nggak salah lebih dari setengah jam deh. Intinya setengah jam itu udah pasti jeda waktu setelah kalian ujian pertama untuk lanjut ke ujian kedua. Seperti itu teman-teman semua. Terus apakah peluang nggak sih kak dengan jurusan yang banyak peminatnya? Tentu aja teman-teman semua, semakin banyak peminatnya, of course itu juga peluang semakin kecil kan. Tapi kalau semakin banyak kuotanya, itu of course peluang semakin besar. Kalian harus hati-hati seperti itu. Kalau aku kemarin, aku lihat kan aku ambil pendidikan bahasa Inggris nih. Pendidikan bahasa Inggris itu kuotanya 45. Terus pilihan kedua aku pendidikan agama Islam, kuotanya juga sama 45. Dan pilihan ketiga muamalah, kuotanya 60 kalau nggak salah. Jadi aku urutin tuh berdasarkan yang dia sama-sama banyak, cuman dia dari yang kecil dulu baru yang besar. Jadi logikanya kan kalau nilai kita nggak sampai di yang pertama, pasti ditengok yang kedua. Kalau nggak sampai di yang kedua, yang ketiga. Siapa tahu nyangkut di yang ketiga kan juga alhamdulillah. Tapi kalau kalian mau ambil yang langsung peluangnya besar sekaligus 60 semua, itu jauh lebih baik kalau itu ada di minat kalian seperti itu. Selanjutnya, pengaruh nggak sih kak alumni pesantren sama sekolah umum? Kalau untuk ujian UMPTKIN, maybe yes. Karena apa? Karena di sini kan juga ada ujian bahasa Arab sama ujian keagamaan. Ada juga sejarah peradaban Islamnya.
Tapi ya kalau dibilang pengaruh enggaknya itu 50-50. Mungkin dari sekolah agama mereka bisa tahu 50% juga, tapi kita yang dari umum juga pasti bisa tahu yang 50% lagi. Karena 50%-nya lagi itu kayak kemampuan umum juga, seperti ujian MTK, bahasa Inggris, terus bahasa Indonesia itu juga tetap ada. Jadi harusnya kita juga harus bisa membalancekan semuanya kalau yang dari umum. Malah ya bisa seperti itu. Aku rasa sangat bisa, dan memang 50-50. Tapi kalau dari segi yang soal agama ya maybe anak-anak sekolah agama jauh lebih on fire dari kita yang sekolah umum seperti itu. Oh iya, kalau pemilihan jurusan PTKIN berapa prodi kak? Pemilihan prodi itu 3 prodi, pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Tadi udah aku bilang juga kan, kalian harus bisa menentukannya dari yang terkecil dulu baru yang terbesar. Kalau kalian mau ambil yang terbesar pun langsung besar aja sekalian, gak masalah. Itu seterah kalian. Dia ada 3 pilihan, dan kalau bisa ya 3-3-nya jadi pilih. Sayang dong kalau cuma pilih 1, karena kan saingannya juga banyak seperti itu. Kalau nggak salah tahun 2019 itu yang ikut tes PTKIN di atas hampir 200.000 orang kalau nggak salah, dengan kuota 47.000 kalau nggak salah. Terus ada juga, kak, prodi pertama harus dengan jumlah yang banyak ya kak? Gak juga sebenarnya, tergantung kalian basicnya atau minatnya itu di mana. Kalau aku sih memang kemarin tuh karena aku logikanya bahasa Inggris yang kayak umum, karena aku dari sekolah umum juga, jadi aku pilih bahasa Inggris gitu, walaupun kuotanya hanya 45. Dan di pilihan ketiga aku muamalah kuotanya lebih banyak, yaitu 60. Jadi ya harus kayak gitu aja, berurut gitu, dari yang terkecil ke yang terbesar. Kak, kalau pilih 3 prodi ada nggak tambahan biayanya? Nggak, biayanya itu tetap sama, kurang lebih 200.000. Tahun aku 200.000 rupiah, nggak tahu tahun ini ya, tapi tahun aku 200.000 rupiah itu memang udah untuk 3 pilihan jurusan dan universitas. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu, kak, transfernya melalui apa? Transfernya melalui bank. Kemarin tuh kalau tahun aku BRI kayaknya, BRI bisa. Nanti itu biasanya ada pilihannya transfernya melalui apa. Dia biasanya dari bank, bisa dari bank juga, bisa dari mobile banking pun bisa sebenarnya. Intinya dari bank. Kak, muncul nggak kuotanya saat kita mendaftar PTKIN? Muncul, nanti biasanya di web PTKIN-nya itu diterangkan kuotanya. Jadi kalian bisa lihat jurusan kalian berapa kuota penerimaannya, seperti itu. Terus kuota jurusan itu muncul pada saat pendaftaran atau sebelum masuk pendaftaran juga kak? Saat dimana PTKIN itu udah mengeluarkan websitenya, disitulah kalian bisa melihat jumlah kuota dari jurusan yang kalian minati. Biasanya sebelum kalian daftar pun udah ada, kalian bisa lihat dulu kuotanya itu berapa. Kayak aku kemarin juga aku bikin kayak gitu, aku pilih yang mana yang minat aku dan yang mana yang aku rasa bisa aku kesana, seperti itu. Terus ada lagi, katanya jalur SPAN PTKIN sama Mandiri itu uang semesternya beda. Kalau itu nggak tahu juga ya, setiap universitas itu pasti beda kebijakan. Kayak di Winsuska tuh tahun 2019 kemarin UKT-nya termasuk mahal-mahal semua. Aku juga termasuk UKT mahal, UKT 4 3.200.000. Padahal kemarin tuh ya aku lulus PTKIN, sampai aku bilang juga sama pewawancaranya kalau aku lulus PTKIN bukan jalur mandiri. Cuman kalau jalur mandiri biasanya memang rata-rata UKT-nya jauh lebih mahal dari jalur ujian bersama kayak PTKIN, SBM, SPAN atau SNPTN atau undangan mandiri, seperti itu. Kalau mau lebih mahal lagi bisa pakai jalur belakang. Seperti itu. Jadi mungkin hanya ini aja lah Q&A pada kali ini. Jikalau kalian benar-benar ingin bertanya banyak atau pengen tahu gimana tips and trick jawab soal bahasa Inggris, jawab soal bahasa Arab, jawab soal keagamaan, kalian bisa DM aku di Instagram. Nanti mungkin bisa sih kita bikin grupnya, atau aku akan masukin teman aku yang jago banget bahasa Arab sama bahasa Inggris. Kita bisa diskusi di sana supaya kalian bisa memiliki peluang kelulusan yang besar. Tapi jangan lupa untuk subscribe video ini, like, share, dan komen juga, serta share ke sosial media yang kalian punya. Dan follow aku di Instagram @ardin18_.
ya kalian bantulah juga kan, karena kan aku tes UMPTKIN bayar, kalian minta soalnya mau free, padahal ada kuota juga yang terpakai. Yuk, ada halaknya dong. Nah, aku akan bantu dengan ikhlas insya Allah sampai lulus, insya Allah semuanya lulus, bismillah. Jadi mungkin hanya ini yang dapat aku sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Jika masih ada pertanyaan seperti yang aku tadi, bisa ditanyakan di kolom komentar atau DM aku via Instagram @arden18_. Mungkin hanya ini dapat aku sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Jika kalian tidak suka, jangan judge atau bully. Dislike boleh, judge atau bully jangan. Follow ke Instagram @arden18_. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.